Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai framework ya. Untuk video pertama kali ini saya akan membahas mengenai introduction to PHP framework. Jadi yang akan kita bahas untuk playlist sekarang yaitu tentang PHP framework. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan modul dari dosen saya untuk introduction to PHP framework. Yang pertama yaitu kenapa kita perlu menggunakan framework dalam pemrograman. Tentunya akan mempercepat proses pengembangan aplikasi, menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengelolaan session, keamanan, dan lain-lain. Tidak perlu membuat kode program dari awal juga. Selanjutnya, struktur program yang dibuat itu teratur dan konsisten karena menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat banyak extension modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Misal extension untuk upload file seperti itu. Selanjutnya, di sini ada beberapa framework ya. Untuk framework PHP itu ada CodeIgniter, Laravel, Y2, Falcon, dan Zen. Untuk Python itu ada Django, Pyramid, Flash, Falcon, dan Sonic. Selanjutnya untuk ASP itu ada ASP.NET MVC. Untuk Java itu ada Spring Boot. Lalu untuk JavaScript itu ada Angular, Node.js, Meteor.js, Vue.js, dan React.js. Dan untuk Ruby itu ada Ruby on Rails. Untuk yang dibahas dalam sesi kali ini yaitu Y2 atau framework dari PHP. Y2 merupakan PHP framework berperforma tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portals, forum, content management system atau CMS, e-commerce, dan lain-lain sebagainya. Nama Y merupakan singkatan dari Yes It Is. Is it fast? Is it secure? Is it professional? Is it right for my next project? Yes, it is. Jadi itu cikal bakal dari nama Y. Selanjutnya, fitur apa saja yang didapat dari Y2 framework? Yaitu tentunya predefined schema for the user table. Lalu ada user login and registration form. Jadi tidak perlu kita membuat login form dan registrasi form karena sudah disediakan oleh framework Y2 ini. Ada juga fungsionalitas untuk lupa password atau forgot password. Lalu juga bisa membagi antara front end dan back end domain. Lalu ada kode generation untuk model, controller, dan view. Itu biasanya nanti G ya, itu sebuah tool dari Y yang sangat powerful. Selanjutnya juga ada built-in integration with Twitter, Bootstrap, and mobile first design. Jadi sudah terintegrasi dengan Bootstrap serta mobile first design. Selanjutnya ada robust widgets and helper for data presentation. Jadi ini ada widget-widget dan helpers ya untuk membantu pada data presentasi. Selanjutnya model view controller atau konsep MVC ya. Y2 merupakan framework yang menggunakan konsep MVC. Model merepresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya, di mana model ini nantinya yang langsung berhubungan dengan database seperti itu. Selanjutnya view ini berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user seperti teks, form, masukan, dan lain-lain. Istilahnya itu tampilan itu semuanya nanti ada di view. Selanjutnya controller merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Jika digambarkan, mungkin controller ini yang merupakan logic dari website kita nantinya ya, karena semua logic query itu ada di controller semua. Selanjutnya Y juga mengaplikasikan front controller yang disebut application.
front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Untuk skemanya itu seperti ini, seperti bagan di samping ini. Dari index.php ini ke aplikasi, lalu ada app komponen, dimana nanti model view controller ini bekerja seperti ini, yaitu controller ini yang mengintegrasikan antara model dan view, ya istilahnya jadi logiknya ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kebutuhan. Karena I2 adalah framework PHP, maka pengetahuan tentang bahasa PHP sangat dibutuhkan, terutama OOP ya. Pengetahuan tentang HTML dan CSS juga diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan antarmuka ke user, atau itu di view nantinya. I2 adalah framework yang murni menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP, sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dan memanfaatkan Y2 framework. Jadi sebelum kita masuk ke framework, setahu saya semua framework sepertinya sudah menerapkan konsep OOP ya. Jadi kita paling tidak harus tahu dasar-dasar dari OOP. Biasanya itu seperti inheritance, itu yang paling paling digunakan nanti, paling diterapkan dalam framework. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk introduction to PHP framework. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.